Semua sebelum kita membahas rencana masa depan kota kita, mari kita lihat kembali rumah kita bersama ini. Ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kota Pangkal Pinang yang memiliki luas kurang lebih 118,41 km persegi di mana Pangkal Pinang bukan hanya sekadar kota administratif biasa, namun juga merupakan jantung dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terletak strategis di pesisir timur Pulau Bangka, kota ini menjadi pusat pemerintahan sekaligus pintu gerbang ekonomi daerah kita. Mari kita lihat posisi kota ini secara administratif. Wilayah Kota Pangkal Pinang kita terbagi menjadi 7 kecamatan dan 42 kelurahan. 7 kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek, Kecamatan Pangkal Balam, Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Girimaya, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Taman Sari. Lalu juga wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah di sisi darat dan laut di sisi timur. Kondisi fisik Kota Pangkal Pinang memiliki keunikan pada bentang alamnya. Sebagian wilayahnya berupa perbukitan landai, namun di bagian tengahnya berbentuk cekungan yang dialiri sungai-sungai utama. Kondisi fisik inilah yang menjadi dasar mengapa penataan ruang sangat penting, terutama untuk mengatur sistem air dan mencegah banjir. Berbeda dengan wilayah tetangga, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012, untuk arahan Kota Pangkal Pinang diarahkan sebagai kota perdagangan dan jasa. Kita tidak melihat lahan pertanian luas di sini, melainkan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan pelabuhan yang sibuk melayani kebutuhan seluruh pulau. Supaya kota bisa berkembang dengan teratur, harus ada arahan terkait penataan ruangnya. Nah, di Pangkal Pinang sendiri, arahan itu tertuang dalam dokumen penataan ruang. Nah, di dalam dokumen penataan ruang ini terdapat 3 isi, yakni tujuan, kebijakan, dan strateginya. Pertama, tujuannya. Tujuan penataan ruang Pangkal Pinang adalah menciptakan kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Artinya, pembangunan harus bikin masyarakat lebih sejahtera, ruang kota lebih tertata, dan lingkungan tetap terjaga. Selain itu, penataan ruang juga mendukung peran Pangkal Pinang sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan utama di tingkat provinsi. Selanjutnya ada kebijakan penataan ruang. Kebijakan ini seperti arah besar yang diambil kota. Isinya mengatur bagaimana kota dikembangkan. Pangkal Pinang diarahkan untuk memperkuat fungsinya sebagai pusat kegiatan, menata keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta memastikan pemanfaatan ruang berjalan tertib dan tidak asal bangun. Jadi, setiap pembangunan harus mengikuti aturan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, yang terakhir, ada strategi penataan ruang. Kalau kebijakan adalah arah besarnya, strategi ini langkah-langkah nyatanya. Strateginya mencakup pengembangan struktur ruang seperti jaringan jalan dan pusat aktivitas, penataan pola ruang seperti kawasan permukiman, perdagangan, industri, dan ruang terbuka hijau, serta penentuan zona-zona yang boleh atau tidak boleh dibangun. Selain itu, strategi juga mengatur bagaimana pemerintah mengendalikan pemanfaatan ruang lewat perizinan dan pengawasan. Jadi, secara sederhana, tujuan itu mengapa, kebijakan itu arahnya kemana, dan strategi itu bagaimana cara mencapainya. Nah, 3 hal ini bekerja bareng supaya Pangkal Pinang bisa berkembang dengan rapi, nyaman, dan siap menghadapi masa depan. Nah, 3 hal inilah yang bisa membuat kota bisa menjadi berkembang sesuai dengan arahan dari tata ruang dan sesuai dengan penggunaannya. Nah, pada struktur ruang pada RW Kota Pangkal Pinang ini dibangun melalui 2 elemen utama. Nah, yang pertama itu ada elemen
sistem rencana pusat permukiman, dan yang kedua itu elemen sistem jaringan prasarana. Pada elemen yang pertama, yaitu sistem pusat permukiman. Nah, sistem pusat permukiman di Kota Pangkal Pinang terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu pusat pelayanan kota. Nah, tingkatan yang kedua yaitu subpusat pelayanan kota. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah pusat lingkungan. Untuk tingkat yang pertama, yaitu pusat pelayanan kota yang berada di Kelurahan Pasar Padi, Masjid Jami, Bintang, Rawabangun, dan Gedung Nasional. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan jasa dengan skala kota hingga regional, sekaligus pusat pergerakan utama aktivitas masyarakat. Untuk tingkat kedua, yaitu subpusat pelayanan kota yang tersebar di 4 kawasan, yaitu sekitar Pelabuhan Pangkal Balam, kawasan Jalan Fatmawati di Tuatunu Indah, kawasan Persimpangan Depati Amir, Pahlawan 12 di Keramat, serta kawasan Depati Hamzah, Pulau Bangka di Bacang dan Air Hitam. Subpusat pelayanan ini memperkuat fungsi perdagangan, jasa, transportasi, hingga wisata air bagi wilayah sekitarnya. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu pusat lingkungan yang hadir di setiap kelurahan. Pusat lingkungan berfungsi untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat pada skala permukiman seperti pelayanan sosial, budaya, dan pemerintahan kelurahan. Pusat-pusat pelayanan yang berhierarki ini, pertumbuhan kota diharapkan menjadi lebih merata, saling terhubung, dan mampu mendukung aktivitas penduduk secara optimal. Nah, selanjutnya, sistem pusat jaringan prasarana. Nah, untuk jaringan prasarana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu transportasi udara, transportasi darat, dan transportasi laut. Nah, pada rencana sistem jaringan prasarana jenis transportasi udara, pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandara Depati Amir dilakukan untuk menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas penerbangan. Untuk jenis jaringan transportasi darat, pemerintah merencanakan peningkatan berbagai ruas jalan kolektor primer, kolektor sekunder, hingga jalan lokal, agar konektivitas antar wilayah kota semakin baik. Pengembangan terminal tipe B di Tuatunu Indah, serta rekayasa rute angkutan umum juga diarahkan untuk meningkatkan layanan transportasi publik. Nah, yang terakhir, terdapat jenis transportasi laut. Pelabuhan Pangkal Balam ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul yang melayani rute pelayaran ke Jakarta, Tanjung Pandan, Batam, Pontianak, hingga luar negeri. Selain itu, direncanakan pembangunan terminal pelabuhan baru di kawasan Temberan dan area reklamasi Pasir Padi. Melalui penguatan pusat permukiman dan prasarana yang barusan, Kota Pangkal Pinang diharapkan dapat diarahkan menjadi kota yang lebih teratur, terhubung, dan siap menghadapi perkembangan di masa depan. Untuk pola ruang Kota Pangkal Pinang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang tahun 2011 sampai 2030 itu terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan lindung dan juga kawasan budidaya. Pembagian ini tentu saja diperlukan untuk menjadikan pembatas antara kawasan ekonomi dan juga kawasan konservasi lingkungan. Kawasan lindung atau kawasan sebagai prioritas konservasi. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah itu sebagai fungsi utama yang ditetapkan itu melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kota Pangkal Pinang. Lalu untuk pembagian dari kawasan lindung sendiri adalah seperti berikut. Lalu, poin-poin penting dalam kawasan lindung yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang 2011 sampai 2030 meliputi yang pertama, ruang terbuka hijau minimum, di mana kota menargetkan proporsi ruang terbuka hijau minimal sekitar 30,3% dari total luas wilayah. RTH sangat penting untuk paru-paru kota, infiltrasi air, dan mitigasi bencana. Hutan kota, salah satu konservasi yang ditetapkan adalah hutan kota yang terletak di Kecamatan Gerunggang, mencakup area seluas kurang lebih 163 hektar. Yang ketiga, kawasan resapan air. Perlindungan juga diberikan kepada kawasan resapan air, khususnya di Kelurahan Tuatunu Indah, yang berfungsi sebagai zona penting untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah guna menjaga ketersediaan air tanah.
Lalu yang terakhir ada sempadan sungai atau kolong. Terdapat penetapan sempadan sungai dan kolong sebagai batasan alami di mana pembangunan bangunan dilarang atau dibatasi secara ketat. Hal ini bertujuan untuk mencegah erosi dan menjaga fungsi alami badan air. Lalu yang kedua itu kawasan budidaya sebagai fokus dari pengembangan ekonomi dari Kota Pangkal Pinang itu sendiri. Dalam rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2030, kawasan budidaya itu sendiri adalah wilayah yang dialokasikan sebagai tempat kegiatan pengembangan ekonomi seperti industri, pariwisata, serta pemukiman. Fokus utama dari pengembangan kawasan budaya itu sendiri adalah seperti berikut. Untuk kawasan budidaya, fokus utama pengembangan berada pada sektor-sektor berikut sesuai yang diatur oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang tahun 2011 sampai 2030. Yang pertama, sektor industri. Kawasan peruntukan industri atau KPI merupakan lokasi utama yang dikembangkan untuk kegiatan industri adalah kawasan peruntukan industri Ketapang di Kecamatan Bukit Intan. Penetapan ini bertujuan untuk memusatkan kegiatan industri dan mempermudah pengelolaan infrastruktur pendukung. Lalu sektor pariwisata. Potensi pariwisata dikembangkan pada beberapa lokasi unggulan, termasuk destinasi pantai. Pantai Pasir Padi ditetapkan sebagai pantai ikonik Kota Pangkal Pinang. Lalu, wisata alam. Ada hutan kota yang juga berfungsi ganda sebagai area lindung dan Bangka Botanical Garden. Lalu, wisata kolong. Memanfaatkan bekas galian tambang yang kini menjadi danau buatan dengan potensi wisata air, seperti kolong Telok Bayur, kolong Kepuh, dan kolong Akit. Lalu C, pengembangan kota baru. Kawasan reklamasi Pasir Padi Waterfront City. Kota Pangkal Pinang merencanakan pengembangan kawasan baru yang signifikan melalui proyek reklamasi, yaitu Pasir Padi Waterfront City. Proyek besar ini yang sangat ambisius mencakup area seluas sekitar 945 hektar dan diproyeksikan menjadi pusat kota modern di tepi air. Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Pangkal Pinang, beberapa kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan kelestarian lingkungan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Kawasan strategis pertama adalah kawasan yang memiliki pengaruh terhadap nilai pertumbuhan ekonomi tinggi. Di wilayah ini, aktivitas industri dan logistik menjadi motor penggerak perekonomian kota. Contohnya adalah kawasan peruntukan industri Ketapang di Kecamatan Bukit Intan, serta kawasan pergudangan selindung di Kecamatan Gabek. Dua kawasan ini menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan investasi, sehingga kehadirannya berdampak langsung pada peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, kawasan strategis yang memiliki nilai sosial budaya. Pangkal Pinang menetapkan Pasir Padi dan Pantai Tanjung Bunga sebagai kawasan prioritas karena memiliki potensi pariwisata yang kuat. Selain menawarkan keindahan alam, kawasan ini juga menjadi ruang interaksi masyarakat, pusat kegiatan budaya, dan daya tarik utama bagi wisatawan. Pengembangan kawasan ini berarti menghadirkan wajah kota yang lebih menarik dan berdaya saing. Lalu yang terakhir ada kawasan strategis berdasarkan kelestarian lingkungan, wilayah seperti hutan kota di Tuatunu Indah, kolam retensi Kacang Pedang di beberapa kelurahan, serta berbagai kolong yang tersebar di Pangkal Pinang, memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekologi kota. Kawasan ini membantu pengendalian banjir, menjaga kualitas air, serta menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Pengaturan yang tepat pada kawasan ini sangat penting agar pembangunan kota tetap selaras dengan kelestarian lingkungan. Melalui penetapan kawasan strategis ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang dapat mengarahkan pembangunan secara lebih fokus, terukur. Dalam penyusunan RT/RW, setiap pembangunan harus sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang. Jadi disinilah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR berperan sebagai penjamin bahwa setiap kegiatan pembangunan berada pada lokasi yang benar, aman, dan mendukung perkembangan wilayah. RT/RW juga mendukung indikasi program 5 tahunan
yang membagi rencana pembangunan menjadi 4 tahapan. Indikasi program tersebut, yang pertama, perwujudan sistem pusat pelayanan, yang kedua, perwujudan sistem jaringan prasarana, yang ketiga, perwujudan kawasan lindung dan budidaya, dan terakhir, yang keempat, perwujudan kawasan strategis Kota Pangkal Pinang. Dengan KKPR dan indikasi program ini, kita bersama memastikan pembangunan daerah Kota Pangkal Pinang berjalan tertib, terarah, dan bermanfaat bagi semua. Setelah kita mengetahui rencana tata ruangnya, lantas bagaimana cara pemerintah kota memastikan semua berjalan sesuai rencana? Jawabannya ada di pengendalian pemanfaatan ruang. Ada 4 instrumen pengendalian. Yang pertama adalah perizinan. Setiap orang yang ingin memanfaatkan ruang, membangun, atau mengubah fungsi lahan wajib hukumnya memiliki izin pemanfaatan ruang, IPR. Izin ini adalah syarat mutlak sebelum izin-izin lainnya keluar. Instrumen kedua adalah ketentuan umum peraturan zonasi. Ini adalah aturan main yang membatasi bagaimana lahan boleh digunakan. Contoh sederhananya begini, untuk kawasan perumahan dan permukiman, terutama di pusat kota yang padat, Pemkot mendorong pembangunan vertikal. Selain itu, setiap pengembang wajib menyediakan RTH publik minimal 20% dari luas lahan perumahan untuk kita semua. Instrumen ketiga adalah insentif dan disinsentif. Jika Anda membangun atau memanfaatkan ruang sesuai dengan RT RW, pemerintah kota akan memberikan insentif, yaitu semacam imbalan atau kemudahan. Sebaliknya, jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, maka akan dikenakan disinsentif, yaitu upaya pembatasan atau pencegahan. Dan yang terakhir, jika semua upaya pencegahan dilanggar, maka akan ada arahan sanksi. Sanksi ini bisa berupa sanksi administratif, seperti pembatalan izin atau penertiban bangunan, hingga sanksi pidana, yang semuanya akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar implementasi RT RW berjalan lancar, pemerintah Kota Pangkal Pinang didukung oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, BKPRD. BKPRD ini bertugas mengkoordinasikan semua pembangunan dan pemanfaatan ruang di seluruh sektor. Tujuannya sederhana, memastikan tidak ada pembangunan yang saling tumpang tindih atau melanggar rencana tata ruang yang sudah disepakati. Namun, perencanaan tata ruang ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dari seluruh warga. Sebagai masyarakat, kita memiliki hak penting terkait penataan ruang. Kita berhak mengetahui rencana tata ruang ini secara detail. Kita berhak menikmati manfaat dari penataan ruang, misalnya menikmati RTH yang memadai atau infrastruktur yang baik. Jika Anda merasa dirugikan akibat pelaksanaan tata ruang, Anda berhak mengajukan keberatan atau gugatan ganti rugi yang layak kepada pemerintah kota. Singkatnya, peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui 3 cara. 1. Dalam perencanaan, memberikan masukan atau saran perbaikan saat proses penyusunan rencana. 2. Dalam pemanfaatan, turut serta dalam pembangunan yang sesuai dengan rencana, baik secara mandiri maupun melalui investasi. 3. Dalam pengendalian, melakukan pemantauan dan melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Anda kepada BKPRD atau instansi terkait. Laporan Anda sangat berharga untuk menjaga kualitas lingkungan kota kita. Nah, dengan peran aktif seluruh masyarakat dan kerja keras pemerintah kota melalui RT RW ini, marilah kita bersama-sama mewujudkan Kota Pangkal Pinang sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata skala regional yang berkonsep waterfront city yang kita banggakan. Pastikan Anda memanfaatkan ruang kota dengan cerdas dan bertanggung jawab.